Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagung atau siamais merupakan tanaman pangan di Indonesia yang berada di peringkat kedua setelah padi. Namun, jagung mempunyai peranan yang tidak kalah penting dari padi. Sampai saat ini merupakan komoditas pertanian yang sangat menjanjikan karena memiliki prospek yang sangat bagus. Karena jagung dapat diolah menjadi beraneka ragam makanan, serta jagung merupakan tanaman serealia yang mengandung sumber karbohidrat dan kalori yang cukup tinggi dan hampir sama dengan beras. Masih rendahnya produktivitas jagung disebabkan oleh satu atau faktor yang mempengaruhi, seperti varietas. Varietas unggul belum ditanam pada semua petani jagung. Benih yang berkualitas dan bersertifikasi belum ditanam oleh petani secara luas. Jagung sering ditanam dengan komoditas lain seperti halnya tumpang sari. Prosedur pengolahan tanaman seperti pengolahan lahan, pemupukan, pemeliharaan, serta pengendalian hama dan penyakit belum dilaksanakan secara intensif. Serta hasil panen komoditas jagung harga jual lebih rendah dibandingkan dengan komoditas lain sehingga petani kurang terdorong untuk bercocok tanam jagung. Dengan fenomena pupuk subsidi yang semakin dibatasi, petani harus bisa mengatasi fenomena ini. Salah satunya dengan menggunakan pupuk organik ataupun pestisida organik, supaya pengeluaran dapat diminimalisir. Dengan meminimalisir pengeluaran petani, maka akan lebih mendapatkan keuntungan yang banyak. Kalau keuntungan banyak, maka petani akan sejahtera. Kalau petani sejahtera, tentunya Indonesia akan jaya. Begitulah kira-kira. Ngomong-ngomong tentang organik, pada video kali ini akan menerapkan sistem penyemprotan organik, yaitu biosaka dan pestisida organik yang dibuat sendiri. Tapi kali ini kita akan lebih menyimak aplikasi biosakanya. Perlu diketahui saat ini tanaman jagung ini sudah diaplikasikan dengan biosaka dan saat berumur 4 minggu atau 1 bulan, dan sudah diaplikasikan biosaka ketiga. Pada kali ini pada beberapa petak sebagai pembanding yang tidak diberi aplikasi biosaka, ternyata perbandingannya sangat kelihatan. Saya sendiri sampai terheran-heran seperti saat Farel Prayogo menyanyikan lagu Ojo Dibandingke di Istana Negara. Ternyata kalau dibandingke dengan yang pakai aplikasi biosaka, jelas beda, ora ono sing dipamerke. Apalagi masalah pertumbuhannya, ya mesti kalah. Melihat perbedaan yang sangat mencolok ini mengundang perhatian banyak petani yang lewat, mengundang banyak tanya, kok cara penyemprotan seperti itu, bahkan banyak yang mengira sedang main-main saja. Padahal penyemprotan semacam itu adalah SOP-nya penyemprotan biosaka. Pak Wardi, penggiat biosaka di Winong, menjelaskan tentang yang dilakukan, menjelaskan pengalaman pembuatan biosaka. Ini petak yang memang sengaja disiapkan tidak disemprot dengan biosaka dengan tujuan sebagai pembanding. Karena yang di sebelah itu disemprot dengan biosaka. Gitu Pak. Umur tanaman 1 bulan. Sama ya. Yeah. Yang tidak disemprot biosaka kelihatan sekali tingginya tidak merata. Ndek dhuwur niki Pak. Jadi yang tidak disemprot dengan biosaka kelihatan ndek dhuwur, terus kekuning-kuningan, batangnya kecil-kecil. Terus banyak diserang dengan penggerek batang. Niku Pak. Kata sangat biosaka nanti bisa dibandingkan. Daunnya lebih kelihatan mulus dan serangan penggerek batang rusak godong niki tidak separah yang tidak dibandingkan dengan petak yang tidak disemprot dengan biosaka. Tanpa aplikasi biosaka dan pupuk perawatan sesuai petani Pak. Iya. Jadi pembandingnya nanti hanya yang satu petak ini tidak menggunakan biosaka, yang lainnya menggunakan biosaka. Kelihatan sekali Pak. Satu di pertumbuhan, ternyata yang disemprot dengan biosaka pertumbuhannya
merata dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan petak yang tidak disemprot dengan biosaka ini. Lebar daun, panjang daun, besarnya daun nanti bisa dibandingkan dengan di petak yang disemprot dengan biosaka. Ini hambaran yang disemprot dengan biosaka, Pak. Ini sudah penyemprotan biosaka yang ketiga kali. Yang ketiga kali. Iya. Aplikasi biosaka plus atau Sekarang ini plus dengan pestisida nabati karena ada gejala ulat penggerek batang. Hari ini biosaka plus pestisida nabati. Pestisida nabatinya dibuat dari daun jarak Cina, jarak pager, terusan butrawali, juga dengan rendaman tembakau. Loh. ini aplikasi yang sudah pakai biosaka. Perbedaannya tadi Batangnya ini besar, batangnya ya besar, tinggi, daunnya lebar daunnya lebar daunnya lebih panjang. Terus serangan ulat yang menggerek daun maupun batang tidak seperti yang tidak disemprot dengan biosaka, Pak. Ini hampir tidak ada ya Pak ya di sini ya, hampir gejala ada sedikit gejala. tapi lebih parah yang tidak disemprot dengan biosaka. Ya, terus Makanya hari ini kita mix dengan pestisida nabati. Untuk minggu depan seandainya gejala serangan ini sudah berkurang ya kita nggak pakai pestisida, Pak. Nggak gitu pakai ya. pestisida nabati. pembandingnya bagus sekali ya Pak ya ini ya tadi ya. Sampai berapa jengkal tadi Pak? Ini Perbandingannya tadi satu jengkal. 1 jengkal setengah. Mm-mm. Ini 1, 2, 3, 4. Umur sama nggih? Umur sama 1 bulan. 1 bulan. Disemprot biosaka mulai umur 1 minggu, umur 2 minggu, umur 3 minggu. Umur 2 minggu, umur 3 minggu, umur 4 minggu. Loh, kok sing ketok. Nggih. Perbedaan yang sangat signifikan dengan yang tidak pakai aplikasi biosaka. Nggih. Menurut kula nggih hasilnya sae. Sae niku nggih lemu, nggih abuke niku rada gampange cocok wonten Mas. Nggih sae niki ngoten. Saya sing di aplikasi biosaka. Aplikasi. Nggih. Hasilnya Harapane nggih hasilnya lipet ngoten tikel maksudnya. tikel. Nggih tikel hasilipun. Oh nggih. Lah kecepret yo ngene-ngene. Mungkin ini kelihatan hasilnya kan mungkin petani dilatih. Nggih, nggih. Soalnya gletong sapi, gletong wedhus. Tak terasa azan maghrib sudah berkumandang di Masjid Desa Guyangan. Saatnya untuk pulang ke rumah untuk beribadah sholat maghrib. Besar harapan petani seperti Pak Wardi ini dan banyak petani yang mengharapkan dengan aplikasi biosaka bisa mengembalikan kesuburan tanah. Karena tanah di Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Salah satunya adalah potensi kekayaan tanah Indonesia yang sangat besar dan bervariasi. Tanah berasal dari campuran bahan organik, mineral, gas, cair, dan bahan organik yang bersama-sama mendukung kehidupan. Bahan organik itu berasal dari sisi makhluk hidup yang telah mati lalu terurai menyatu dengan tanah. Begitulah kira-kira Sobat Tani praktek aplikasi biosaka yang dilakukan di Desa Guyangan, tepatnya hamparannya milik Sutahar.